Data, ringkas, fakta jelas tanpa ribet. Halo, bersama kami lagi di sini, Data Ringkas. Oke, pernah kepikiran nggak sih waktu kita lihat peta dunia, apa ya yang sebenarnya bikin sepetak tanah itu bisa disebut sebagai negara? Apa cukup cuma dengan punya bendera dan lagu kebangsaan? Nah, hari ini kita bakal bongkar resep lengkapnya. Apa aja sih syarat-syarat hukum untuk mendirikan sebuah negara, dan apa yang terjadi kalau sebuah negara tiba-tiba lenyap dari peta? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus lihat dulu buku aturannya. Ternyata hukum internasional itu punya resep yang jelas banget. Dan jujur aja, ini jauh lebih rumit daripada sekedar simbol-simbol kenegaraan. Aturan mainnya itu tertuang di satu dokumen yang penting banget, Konvensi Montevideo tahun 1933. Anggap aja ini semacam cetak biru atau standar emas yang diakui dunia untuk menentukan apakah satu wilayah itu layak disebut negara atau enggak. Dan standar ini udah jadi acuan selama hampir 100 tahun loh. Jadi di dalam konvensi ini ada 4 syarat utama yang wajib dipenuhi. Seperti yang bisa kita lihat ya. Pertama, harus ada populasi permanen, lalu wilayah yang batasnya jelas, dan yang ketiga pemerintahan yang berfungsi. 3 ini kayaknya cukup jelas ya, tapi syarat keempat inilah yang paling krusial dan sering banget jadi bahan perdebatan. Nah, syarat keempat itu kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain. Intinya adalah soal kedaulatan. Ini adalah kemampuan sebuah negara untuk berdiri sendiri di panggung dunia. Bisa bikin perjanjian, bisa punya hubungan diplomatik, intinya diakui sebagai pemain yang setara. Inilah yang ngebedain negara merdeka dari sekedar provinsi. Oke, jadi kalau sebuah wilayah udah centang ke 4 box tadi, apa otomatis sah jadi negara? Nah, disinilah ceritanya jadi makin rumit. Ada 2 aliran pemikiran yang beda banget. Teori deklaratif bilang, pokoknya kalau syaratnya terpenuhi, ya kamu adalah negara, titik. Tapi, teori konstitutif bilang, tunggu dulu, kamu baru beneran jadi negara kalau kami, negara-negara lain, mengakui kamu. Kasus Kosovo ini contoh paling pas buat teori deklaratif. Mereka memenuhi kriteria, mereka deklarasi merdeka. Meskipun gak semua negara di dunia mengakui, Kosovo tetap jalan sebagai negara. Mereka punya pemerintahan, menjalin hubungan diplomatik, eksistensi mereka gak nunggu persetujuan semua orang. Hal ini nunjukin banget kalau pengakuan itu seringkali lebih soal politik daripada hukum. Coba kita lihat contoh lain yang sangat relevan dengan angka ini. Palestina. Saat ini diakui sebagai negara oleh 146 dari 193 negara anggota PBB. Artinya, mayoritas dunia sudah mengakui. Tapi, status kenegaraan penuhnya masih jadi salah satu isu paling pelik di panggung global. Perdebatan soal pengakuan ini ngebuktiin satu hal penting. Batas negara itu tuh nggak ada yang abadi. Peta dunia itu bukan dokumen yang statis. Justru sebaliknya, dia hidup dan terus-menerus digambar ulang oleh sejarah, politik, dan juga konflik. Nah, saat perubahan-perubahan besar ini terjadi, hukum internasional punya istilah khususnya, yaitu suksesi negara. Ini pada dasarnya adalah proses hukum yang ngatur gimana kedaulatan, aset, sampai utang sebuah wilayah itu dialihkan dari negara yang lama ke negara yang baru. Prosesnya sendiri bisa macam-macam bentuknya. Ada disolusi, di mana satu negara besar pecah jadi banyak negara baru, kayak Uni Soviet. Ada unifikasi. Kebalikannya, 2 negara gabung jadi satu, contohnya Jerman Timur dan Barat. Setiap skenario ini punya akibat hukum yang beda-beda dan pastinya kompleks. Tapi yang perlu kita ingat, setiap perubahan di peta itu bukan cuma soal garis di atas kertas. Peristiwa-peristiwa ini punya dampak yang sangat besar dan seringkali tragis buat orang-orang yang tinggal di sana. Tiba-tiba mereka hidup di negara yang berbeda, atau yang lebih parah lagi, tanpa negara sama sekali. Dan disinilah kita sampai pada dampak yang paling manusiawi dari semua ini. Ketika sebuah negara bubar atau perbatasannya digambar ulang, apa yang terjadi sama warganya? Mereka bisa jatuh ke dalam kondisi yang disebut statelessness atau tanpa kewarganegaraan. Mereka kehilangan hak paling dasar, identitas hukum. Mereka jadi terperangkap dalam limbo hukum, nggak kelihatan di mata dunia. Dan ini bukan masalah kecil loh. Menurut data UNHCR di akhir 2023, paling tidak ada 4,4 juta orang yang tercatat resmi hidup tanpa kewarganegaraan. Angka ini sebenarnya cuma puncak gunung es. Kenyataannya jumlahnya diperkirakan jauh lebih besar. Hidup tanpa negara itu artinya hidup tanpa hak. Coba bayangin, nggak bisa sekolah, nggak bisa berobat, nggak bisa kerja legal, bahkan menikah pun nggak bisa secara sah. Semua pintu yang kita anggap biasa aja, buat mereka itu tertutup rapat.
Mereka ada secara fisik, tapi di atas kertas mereka nggak ada. Mereka itu ibarat hantu di dalam sistem. Dan di balik semua statistik dan hukum, ada dampak psikologis yang sangat dalam. Seperti kutipan ini bilang, ini soal harapan yang pupus, mimpi yang hancur, sebuah krisis identitas yang bikin orang merasa nggak punya tempat di dunia ini. Kisah-kisah tadi nunjukin kalau di balik politik dan peta, ada cerita tentang manusia, tentang identitas dan rasa memiliki. Dan tantangannya nggak berhenti di situ. Kedepannya, kita mungkin bakal menghadapi skenario yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Ini bukan lagi fiksi ilmiah. Negara-negara kepulauan seperti Kiribati dan Tuvalu itu menghadapi ancaman nyata. Mereka bisa terhapus dari peta, bukan karena perang, tapi karena permukaan air laut yang terus naik. Ini maksa kita buat mikir ulang, apa sih arti sebuah negara di abad ke-21? Kalau seluruh wilayahnya tenggelam, apa negara itu masih ada? Terus bagaimana nasib seluruh penduduknya? Ini pertanyaan besar yang harus kita jawab bareng-bareng. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.